Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Media Trap News dimanapun sahabat berada? Kali ini saya kembali lagi berada di salah satu dinas ya. Yang sebelumnya itu saya dari bagian aset pemerintahan Kabupaten Batanghari ya. Nah, terkait tentang adanya pembangunan yang kurang lebih 23 miliar untuk pembangunan waterboom Kabupaten Batanghari, yang mana kita akan terus melakukan penelusuran terkait tentang asas manfaat daripada pembangunan tersebut. Nah, kebetulan sekarang saya juga masih setia ditemani oleh rekan-rekan dari media dan juga aktivis LSM di Kabupaten Batanghari. Salah satunya ada LSM Kompital, Pak Usman, dan juga pimpinan redaksi daripada media detikjambi.com, dan beliau juga nanti sama-sama subscribe juga channelnya Detik Jambi ya, ada di Deja TV ya. Nah, saya sudah ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari. Nah, ini salah satu satker yang membidangi terkait tentang pembangunan waterboom tersebut. Nah, Pak, ini saya ke Bapak sekarang dengan nama siapa Bapak? Pak Abdul Somad. Pak Abdul Somad. Bapak Abdul Somad sekarang di Perkim ini jabatannya sebagai sekretaris ya. Nah, beliau adalah sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari. Nah, kita bertanya, dan juga netizen yang sempat komentar, netizen yang kemarin sempat bertanya terkait tentang waterboom itu. Nah, hari ini kita akan kupas. Jangan pernah takut bicara benar dan jangan pernah takut untuk mengungkap satu kebenaran. Saya sudah terhubung dengan Bapak Abdul Somad. Pak Abdul Somad, terkait tentang pembangunan waterboom yang berkisar 23 miliar rupiah, sangat fantastik kan gitu kan. Nah, pada saat tahun 2012 dibangun ini, Pak Abdul Somad jabatannya di PU sebagai apa? Waktu itu saya menjabat selaku Kabid Cipta Karya. Kabid Cipta Karya selaku PPK. PPK-nya Pejabat Pembuat Komitmen. Penjabat Pembuat Komitmen. Jadi sahabat, waktu di tahun 2012 Bapak Abdul Somad selaku kepala bidangnya ya. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit. Ketika ada rencana dan wacana untuk pembangunan objek wisata tersebut, ini sejauh mana terkait tentang melakukan analisa ataupun melakukan uji kelayakan atau studi kelayakannya? Ini sejauh ini seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Mungkin sedikit saya memberi gambaran, karena memang pada saat itu kebetulan saya memang selaku Kabid Cipta Karya, dan pada saat itu saya ditunjuk selaku PPK ya, pejabat pembawa komitmen terkait pembangunan waterboom. Nah, untuk masalah studi kelayakan, yaitu itu tentunya ada di kawan-kawan Bapeda. Itu di Bapeda, itu keterkaitan UKL maupun UPL. Nah, tentunya kan dari situ baru kami melangkah terkait teknis. Jadi perlu kita garis bawahi di sini dulu terkait fungsi dari OPD masing-masing. Nah, kalau terkait studi kelayakan, UPL, UKL, itu bukanlah dari kewenangan kita selaku teknis PU. Jadi di sini kami hanya membuat perencanaan terhadap teknis ya. Teknis ini kan teknis bangunan. Nah, teknis bangunan. Dan itu insya Allah kemarin kita sudah melalui tahapan-tahapan, baik dari perencanaan, ya kan, kemudian masuk ke dalam DPA pengusulan, dan itu ada dalam RKPD maupun Renja OPD. Nah, sehingga pada bulan April tahun 2012, saya lupa tanggal, itu kita membuat suatu kontrak setelah diadakan tender secara bebas ya, secara umum, siapapun bisa mengikuti asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah kita penuhi. Nah, terjadilah pembangunan waterboom ini di tahun 2012 bulan April, kita kontrak dengan kontrak lebih kurang 23 miliar. Nah, setelah itu kita laksanakan pembangunan ini sampai bulan November. Sampai bulan November, dari April sampai November. Dan alhamdulillah berjalan dengan sesuai schedule rencana. Fisik itu selesai di posisi November. Dan pada saat itu tahun 2012 juga, kalau tidak salah ingat saya, akhir
kebetulan teknis kita ini Pak, kita sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKRI. Alhamdulillah dilakukan BPKRI pada akhir tahun 2012. Nah, memang di situ terdapat temuan-temuan kekurangan pekerjaan. Tetapi perlu digarisbawahi, yang menjadi temuan yang paling pokok itu kemarin hanya masalah terapu listrik. Jadi kebetulan seingat saya bahwa terapu ini tidak boleh disubkonkan oleh PLN. Jadi ini harus memang murni pengadaan terapu ini dari PLN. Nah, pada saat itu PLN memberi subkonkan lagi ke perusahaan yang memang anak dari pihak PLN sendiri. Mitra ya. Nah, sehingga ini menjadi temuan kemarin itu memang kalau tidak salah saya temuannya mungkin di atas 60-an juta, 70 juta khusus terapu ini aja. Ya. Sehingga total temuannya kemarin itu lebih kurang 120 juta dari 23M secara fisik, ya kan? Dari 23M secara fisik, dan itu mungkin berarti kan tidak nyampe 1%-nya, tidak nyampe 1%, 0, sekian persen. Ya karena kita mengakui juga yang namanya kita manusia pasti punya keterbatasan, tidak ada pekerjaan tuh yang sempurna, tetapi secara teknis, secara hasil audit dari BPKRI memang sudah diakui bahwa terkait kelayakan teknis ya, maka di sini kita garis bawahi terkait kelayakan teknis itu sudah dinyatakan tidak ada permasalahan. Nah, sehingga di situ dengan ada hasilnya audit dari BPKRI, tentunya kita menindaklanjuti untuk segera mengembalikan kelebihan bayar istilahnya. Senilai lebih kurang kemarin itu kalau tidak salah saya 120 juta. Dan alhamdulillah semua itu sudah terselesaikan di awal 2013 jadinya. Karena LHP-nya tuh turun di 2013. Saya juga lupa bulannya, tapi itu biasanya di bulan-bulan Maret atau April. Ya, untuk kerugian negara. Di situ dikeluarkan LHP. Nah, itu sudah kita laksanakan sampai masa pemeliharaan itu kan 180 hari kalender. Dari serah terima pertama, PHO namanya. Kita sudah melakukan serah terima pertama tuh bahkan di bulan Desember, seingat saya. Nah, sehingga 6 bulan ke depan itu memang merupakan tanggung jawab daripada pihak ketiga. Kalau ya pihak ketiganya kebetulan ini yang memenangkan kalau tidak salah kemarin itu perusahaan BUMN ya, Waskita Karya. Makanya setelah 6 bulan Waterboom ini kan perlu juga digarisbawahi bukanlah proyek nangkrak, dalam arti kata kalau proyek nangkrak ini kan memang proyek yang tidak selesai atau terbengkalai. Nah, ini sempat dimanfaatkan lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Jadi tahun pertama, walaupun itu bukan kewenangan kami di PU, tapi tahun pertama itu dimanfaatkanlah oleh bagian aset kalau tidak salah saya ingat. Untuk tahun pertama itu yang mengelola itu bagian aset. Jadi diambil alih oleh Kabak Aset untuk dikelola supaya barang ini betul-betul bisa termanfaatkan. Nah, kalau dari sisi azas kebutuhan ya sebenarnya mungkin sama-sama kita ketahui masyarakat Batanghari sangat membutuhkan sarana-sarana rekreasi ya. Sarana rekreasi. Nah, cuma kalau dari sisi pengelolaan dan selanjutnya ya tentunya kita dari institusi teknis tentu kita tidak lagi bisa mencampuri ya untuk tupoksi dari OPD-OPD terkait. Nah, 2 tahun seingat saya juga waktu itu 2 tahun ke depannya itu dikontrakkan ya Pak Usman ya, dari pihak ketiga. Saya juga tidak tahu berapa angka-angkanya karena itu melalui kalau tidak salah saya Bapeda. Jadi dikontrakkan ke pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan Waterboom ini. Nah, itu juga perusahaan waktu itu yang pihak ketiga untuk pengelola. Nah, saya kurang memahami, tapi Pemda sendiri gitu. Seingat saya yang untuk tahun pertama yang Pemda. Tahun pertama. Ya. Tapi untuk 2 tahun berikutnya itu sudah pihak ketiga. Ya, nah, itu dikontrakkan lah ke pihak ketiga dengan sistem apa bagi hasil atau apa namanya. Kebetulan memang kita kan tidak mengikuti hal itu, karena di sini perlu saya batasi juga bahwa kami hanya di teknis Pak, terkait teknis bangunan. Nah, sehingga kita dapat menjelaskan mungkin hanya sebatas itu. Tapi kalau di luar lingkup itu ya tentunya bukan kewenangan kita. Nanti kita salah dalam membuat statement-statement yang tadi tidak sesuai. Mungkin itu untuk sementara. Baik, sahabat, itu tadi penjelasan dari Bapak Sekretaris Dinas Permukiman dan Kawasan dan Permukiman ya. Nah,
terkait tentang masalah teknis ini Pak Sekretaris ya, Pak Sekdin. Teknis ini kan bisa mencakup dalam beberapa hal ya, mulai dari bangunan yang berbentuk fisik dan juga teknis analisa, kan gitu. Ini analisanya waktu itu pernah nggak melibatkan PU yang bahwasanya di situ layak untuk dibangun waterboom, kan gitu. Sama contohnya seperti kita membangun pabrik kan, itu harus ada uji analisis kelayakan tanah, itu kan dari PU juga. Nah, untuk waterboom ini analisisnya kira-kira layak nggak di Batanghari ini dibangun waterboom di situ, kan begitu. Mungkin secara kelayakan mungkin layak ya, cuman tinggal pemanfaatan saja, kan begitu. Nah, waktu perencanaan di Musrembang ini, di Musrembang ataupun musyawarah di daerah untuk perencanaan itu, ini Bapak sendiri pernah hadir nggak waktu itu? Siapa sih yang mengusulkan waterboom ini? Kok bisa terjadi pembangunan waterboom, bukan bangunannya yang mangkrak, tapi tidak ada asas manfaatnya gitu. Jadi di pemerintahan Batanghari ini nantinya ke depannya siapa yang akan bertanggung jawab tentang dana rakyat, uang rakyat yang terkubur sebesar 23 miliar rupiah, tidak ada asas manfaatnya. Kedepannya mungkin menurut sepengetahuan Bapak selaku Bapak kan juga termasuk pemerintah ya, Bapak pemerintah di Kabupaten Batanghari ini, sepengetahuan Bapak ini siapalah yang nanti yang akan bertanggung jawab dan untuk membidangi hal itu gitu, agar bisa jadi berkembang lagi. Nah, ketika ada rencana untuk renovasi, contohnya kita hidupkan kembali, sementara pendapatan asli daerah Kabupaten Batanghari ini ya mungkin belum sanggup untuk mengcover ya, diduga belum sanggup mengcover. Nah, ini akan menjadi dilema. Sekarang ini masyarakat menilai ini gunanya apa sih, untuk apa sih, dan mau dijadikan apa sih, sementara kalau dijual nggak ada yang mau beli, kan gitu Pak. Ini menurut pengetahuan Bapak bagaimana Pak kira-kira? Oke, terima kasih Pak. Kalau terkait teknis tadi sudah saya sampaikan garis besar. Nah, kalau kita bicara kelayakan ya tentunya ini kan ada kajian tadi yang saya sampaikan bahwa ada UPL, ada UKL. Nah, namun kajian ini kan sudah di ranahnya kawan-kawan Bapeda yang terdahulu. Ya kita juga dalam membangun kalau tidak ada kajiannya juga kan tidak bisa juga Pak. Makanya setelah terjadinya UKL, UPL baru kita melangkah ke teknis. Nah, kalau diceritakan kebutuhan lagi layak dan tidak layak, ya memang ini situasinya kan lain lagi. Karena apa? Yang pertama, seingat saya pada saat itu ini merupakan juga visi misi dari Pak Bupati terdahulu. Ya, waktu itu visi misi Pak Bupati terdahulu memang dia punya planning bahwa ya salah satunya lah membangun sarana prasarana rekreasi. Nah, mungkin menurut menurut rencana dari yang terdahulu salah satunya ini mungkin waterboom. Nah, dan memang waterboom ini kan tidak seperti rekreasi lainnya. Kita juga pada saat itu sudah berupaya melihat beberapa objek wisata waterboom ya di tempat-tempat lain, karena waterboom ini tidak bisa kita istilahnya tuh tiap hari dia open karena maintenance-nya tinggi. Nah, sehingga kami sudah cek juga ke Medan kemana dulu, itu paling dia buka mulai dari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena apa? Ya contoh kita buka hari Senin, pengunjung cuma 10 orang, sementara maintenance-nya mungkin sekian juta gitu habis, tentu nggak layak secara bisnis. Nah, yang kedua juga mungkin pada saat itu pemikiran pemerintah kan ya, karena pemerintah ini kan sebenarnya bukan budaya bisnis ya kan, pemerintah ini kan lebih ke memberi ya manfaat ke masyarakat itu kan bukan caranya berbisnis. Nah, namun kalau tidak dibisniskan barang ini juga dah hidup. Nah, makanya dulu pernah mungkin tahun kedua dibuat MOU dengan PDK, setahu saya ya, mungkin kalau salah mohon direvisi. Waktu itu kalau bisa giat-giat ekstrakurikuler itu diadakan di waterboom, setidaknya untuk meramaikan ini tadi, sehingga nah kalau masalah kebutuhan pada saat buka itu bahkan dari tetangga-tetangga pun ke sini Pak melakukan rekreasi. Waktu itu banyak dari Sungai Bahar ya kan, dari batas ini Sarolangun. Nah, memang
kalau cerita azas manfaat ini memang kita agak kerepotan. Karena seperti yang kita tahu, ya jangankan kita mengatakan manfaat, untuk penjagaan perawatannya aja kan sama sekali kan tidak ada. Jadi memang kami juga tidak bisa mau berbicara apa. Karena makanya di sini ya mohon maaf sekali, saya hanya membatasi ya bicaranya. Karena di sini saya hanya teknis. Nah, kalau khusus mungkin manfaat, mungkin tentunya dari bagian aset, apakah ini bisa dimanfaatkan lagi untuk apa, mau gimana lagi. Memang dulu pernah di era Pak Sahir pertama, tahun berapa itu, 5 tahunan yang lalu, kita pernah dipanggil juga selaku teknis, karena pada saat itu belum parah-parahnya kerusakan, kita dipanggil untuk mengevaluasi lagi. Yang kata Bapak tadi, kalau ini kita rehab butuh biaya berapa. Nah, akhirnya kita cross check. Kebetulan saya juga turun dengan beberapa staf saat itu. Yang kita butuhkan waktu itu dananya hampir 1,6 untuk merehab minimum itu bisa beroperasional. Nah, namun ya kembali lagi yang namanya kebijakan, tentunya kita selaku bawahan kan hanya bisa mengikuti. Jadi kalau ceritanya tadi layak dan tidak layak, ya intinya kami teknis Pak, membangun sesuatu itu pasti sudah ada kajian-kajiannya yang bukan dari kami. Contohnya tadi saya bicarakan studi kelayakan. Nah, itu kan ada di Bapeda. Tentu kawan-kawan punya hitung-hitungan ekonomis, ya kan, dengan berdiri ini berapa lama untuk mengembalikan modal dan seterusnya, termasuk mungkin juga tarif yang ditetapkan nanti ke depannya seperti apa. Nah, kalau kami lebih domainnya bahwa minta dibangunnya seperti ini, nah itu yang kita kaji. Nah, terkait juga posisi. Ya karena mungkin kalau posisi ya namanya kita PU juga, kita menganggap memang dalam RT RW-nya tidak berseberangan, tidak menyalahi aturan, tidak ada permasalahan. Nah, lagian juga di situ memang kepemilikan tanahnya tanah Pemda. Memang awalnya juga di daerah perumahan Bupati ini, ke depannya kan memang kita pengennya di situ kan memang tempat-tempat rekreasi juga kita bangun di situ. Tinggal lagi ya terkait anggaran dan seterusnya. Nah, tadi kembali lagi kalau terkait azas manfaat ke depannya mau seperti apa, ya tentunya kami juga tidak bisa berbicara lebih, Pak. Ada pihak yang lebih berkompeten, yang kita tidak tahu barang ini ke depan mau bawa seperti apa, mau dijadikan apa, ya kan? Nah, intinya kalau kami dari PU teknis waktu saat itu kita hanya start teknis. Makanya yang saya garis bawahi bahwa ini bukan proyek nangkrak. Kalau nangkrak itu kan memang barangnya tidak jadi. Nah, kalau ini alhamdulillah waktu itu jalan 1 tahun dikelola bagian aset, kemudian dikontrakkan, dan kontrak itu melalui Bapeda waktu itu pelelangannya. Makanya kita tidak tahu juga. Siap. Mau bertanya satu. Sebagai teknis, sebagai orang teknis, kan bisa melihat dan juga hitung-hitungan dengan dibangunnya waterboom di sana atau dibeli di luar dengan dana yang sekian, mana yang lebih efektif dan efisien, mana yang kurang anggarannya, ya, yang lebih hemat anggarannya dengan dibangunnya waterboom di sana. Yang waterboom sekarang ini, waktu dulu kan pernah ada dari masyarakat, nah ngapa tidak dibeli di luar gitu lah tanahnya gitu, mana yang lebih hemat secara teknis, pembuatan uang masyarakatnya. Ya. Oke, terima kasih. Dulu pernah ada satu konflik, ya bukan konflik, maksudnya memang ada gagasan. Waktu itu kita diberi 2 lokasi. Dari 2 lokasi, yang pertama itu posisi GOR BSC sekarang, yang kedua di sini. Nah, memang betul yang disampaikan saudara Yan tadi, kalau terkait efisiensi ya tentunya contoh kalau kita posisi GOR, di situ mungkin lebih efisiensi dari sisi pembiayaan. Kenapa? Ya, karena apa? Karena di situ kita pondasinya tidak seperti di sini. Ya kan, itu satu. Nah, namun kemarin begitu kita kaji bahwa di situ kan di belakangnya pemukiman penduduk. Jadi tidak memungkinkan juga kita bangun sarana rekreasi di situ, sementara di belakang posisi rekreasi itu langsung bertabrakan dengan pemukiman penduduk, terutama Perumnas. Nah, itu kemarin salah satu alasan juga kenapa tidak terjadi di sana. Sehingga kemarin kesepakatan bersama bahwa dilakukanlah pembangunan waterboom itu di posisi sekarang. Dan memang di posisi sekarang ini seperti kita tahu ini kan rawa, lebih ke rawa, sehingga untuk pondasinya aja itu Pak kan membutuh ya tentunya anggaran yang wah juga. Nah, penimbunan itu hampir 8 meteran kemarin, tiang pancang 17 sampai 21 meter yang masuk ke dalam.
Nah, dan juga di situ kita sudah buat blueprintnya. Jadi memang kawasan itu memang kita orientasikan ke depannya itu memang suatu kawasan rekreasi, kemudian di kiri kanannya kita bangun sejenis penginapan, kemudian gedung-gedung ya mungkin berbentuk gedung-gedung kayak ACC lah. Jadi di situ ada penyewaan, mau acara dan seterusnya. Memang blueprintnya itu sudah jadi. Dulunya sudah jadi, sudah kita buat. Nah, itulah tugas kami dari perencana. Kalau memang ke depan ini mau dibuat seperti apa kan gitu. Nah, ternyata ya kalau sekarang yang kata Bapak tadi mau pertanyakan mau dijadikan apa, ya tentunya kami juga tidak bisa menjawab yang lebih spesifik. Tapi ya kita harapkan, ya apalagi yang seperti Bapak sampaikan tadi, karena uang yang digelotorkan ini kan cukup fantastis di situ ya. Kita juga walaupun secara teknis kita sudah merasa clear, tapi kami juga pengen lah azas manfaatnya juga di seterusnya kita rasakan. Jadi seolah-olah apa yang kita sudah bangun itu tidak tersia-siakan. Nah, kita ambil contoh juga menyimpang dari waterboom. Itu kan sarana olahraga banyak kami bangun, Pak. Contoh di masalah GOR. Nah, yang GOR ini alhamdulillah karena pengelolaannya ya paling tidak berjalan, ya sampai detik ini kan bisa dimanfaatkan. Salah satunya kolam renang, kemudian GOR BSC. Nah, ini kan paling tiga ya adalah PAD untuk daerah, walaupun mungkin belum balance lah berapa yang disetor dengan yang kita bangun tadi. Nah, mungkin itu yang kita harap ke depan untuk mungkin kawan-kawan OPD yang terkait. Kira-kira mungkin ya kita tidak tahu gagasan ada yang lebih mau dibuat apa ini. Yang penting kita pengen barang ini ya sama dengan kawan-kawan pergerakan ini, kita kepengen kan betul-betul azas manfaatnya itu kan jangan tersia-siakan lah. Itu yang kami juga sangat harap begitu. Dan kita siap tentunya karena saya di Perkim sekarang ya. Intinya kan institusi teknis itu pasti siap. Kalau memang apa ini yang membuat yang terencana ke depan. Apakah mau dikombinasi atau mau macam mana? Apakah hanya dibangun kolam atau macam mana nanti ke depan? Itu yang kita harapkan. Namun kembali lagi ya tentunya sesuai dengan anjuran BPKP itu kan ada 3 hal, Pak. Selain perencanaan, pembangunan, terakhir ini yang kita paling sangat berat yaitu pemanfaatan. Nah, biasanya seperti itu. Ini kita review sedikit. Siap. Nah, di belakang maksudnya. Sebelum dibangunnya GOR itu, yang jelas pihak perencanaan dari kantor badan Bapeda pasti berkoordinasi dengan pihak teknis gitu. Nah, apakah pihak teknis waktu itu tidak menanyakan studi kelayakannya di mana sampai timbul angka ribuan per hari pengunjung gitu ya? Pernah nggak berkoordinasi tentang itu? Ya, kalau itu kan intinya mereka kan pasti expose, ya kan? Mereka punya pihak ketiga, mereka expose. Nah, kembali lagi bahwa di situ kan bukan kelayakan kita teknis. Karena ini kan sudah menyangkut ke ekonomi, Pak. Ekonomi, sosial, ya tentunya kita tidak mungkin juga mau mempertanyakan apakah pengunjung sekian ini. Ya tentu mereka ada kajian-kajian, ada rumusan-rumusan yang mereka lakukan, dan setiap rumusan itu kan pasti mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Sama juga seperti kami, ya kami ada kajian teknis ya, cuma ya kami selepas teknis. Kenapa misalnya pondasinya seperti apa, ya kan betonnya seperti ini, nah itu yang kita pertanggungjawaban. Tapi kalau koordinasi itu pasti ada. Cuma kalau sudah terkait kewenangan, ya kita juga kan tidak bisa. Kita hanya paling sebatas menyarankan pendapat. Mungkin itu. Dengan adanya pembangunan waterboom waktu itu, ada nggak kepentingan oknum, salah satu oknum di dalam menurut nilai sebagai kalau kemarin rasa saya insya Allah sih kita tidak punya kepentingan apa ya. Kesannya dipaksakan untuk membangun di sana atau mengapa tidak di luar, tidak ada. Ya kalau untuk titiknya tidak ada sih pemaksaan. Makanya waktu itu karena cuma ada 2 opsi yang diberikan, ya tentunya kita kan penilaian kita juga ada di situ. Contoh tadi, pertama kita mau diberikan di posisi GOR BSC, itu kan tanahnya waktu itu 2 hektar lebih itu. Nah, ternyata kita sangat setuju kemarin di situ. Sangat strategis juga tempatnya. Nah, cuma yang menjadi kendala pas berbatasan dengan tembok itu kan perumahan Perum itu. Nah, tidak mungkin nanti pada saat anak-anak ataupun dewasa bermain dengan suara tinggi dan seterusnya, ya tentunya kan salah satu gangguannya kan ketentraman itu tadi. Nah, kalau limbah saya rasa tidak ada masalah dikarenakan limbah air ini kan hampir malah lebih bersih dari limbah rumah tangga. Dia cuma air kalau limbah ya.
Nah, cuma memang faktor X yang paling tinggi kemarin itu kerawanannya itu pasti Pak. Pasti ada konflik nantinya. Ya contoh mungkin di rumahnya ada orang sakit, sementara di sini mainnya dengan suara kan. Akhirnya itu yang jadi pertimbangan kemarin. Ini Pak, saya mau tanya sedikit. Tadi Pak Sekretaris atau saat itu menjabat sebagai Kabid Cipta Karya tadi telah menyinggung masalah pemeriksaan dari pihak BPKRI. Itu di akhir tahun 2012. Akhir tahun 2012 telah BPKRI telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut, dan temuan dari kegiatan tersebut berkisar 125 juta. Itu yang lebih besar temuan itu adalah terhadap listrik. Pertanyaan saya sekarang, karena dari data-data baru yang kami miliki terkait dengan pembangunan waterboom ini, ada dua opsi. Opsi pertama, gambar DID yang direncanakan oleh Dinas PU saat itu dengan gambar kerja yang dilaksanakan oleh pihak Waskita Karya itu berbeda. Nah, acuan pemeriksaan itu apakah dari gambar kerja yang dilaksanakan oleh Waskita Karya atau gambar yang resmi DID-nya dilelang saat itu oleh Dinas PU. Nah, acuan mereka apakah melalui gambar kerja yang dibuat seolah-olah dibuat sendiri oleh Waskita Karya, atau gambar yang memang DID-nya direncanakan langsung oleh Dinas PU. Nah, itu acuan. Terima kasih Pak Usman. Kalau terkait pekerjaan, ya tentunya Waskita Karya ini kan cuma mitra bagi kita. Ya tentunya kita yang memiliki anggaran. Ya intinya tentunya dia kan mengacu kepada apa yang kita lelang, terutama perencanaan. Namun perencanaan ini kan tidak kaku. Dalam arti kata perubahan-perubahan itu bisa-bisa saja terjadi. Namun ya mohon maaf karena saya tidak memegang data secara mendetil ya, karena sudah hampir 10 tahunan lebih. Tapi biasanya konsepnya dari DID yang direncanakan, kemudian kita melakukan pembangunan, diyakini itu pasti tidak ada kesesuaian nantinya. Itu pasti. Tidak mungkin full 100% apa yang ada di DID itu mutlak dia menjadi perencanaan. Kecuali satu, pengadaan Pak Usman ya. Ya mungkin Pak Usman lebih paham lah itu. Namun ya tidak kami ibaratnya itu bahwa apa yang digambar Waskita misalnya selaku pelaksana itu yang kami ikuti. Enggak, dia malah kebalik. Justru dia harus ngikuti kita. Tapi kita yakini apa yang ada di DID pertama itu pasti konsepnya ada perubahan. Nah, salah satu masalah tiang pancang misalnya. Mungkin pas sampling kita melakukan uji petik pada saat perencanaan, anggap lagi itu kita sondir, ternyata di situ mungkin kedalamannya sampai 25, Pak. Nah, tapi ternyata begitu mungkin di titik A 25, mungkin di situ kemarin ada beberapa titik lah, mungkin puluhan titik. Begitu di rata-rata justru mungkin ada cuma 17, ada 21, ya kan? Nah, tentu ini akan merubah juga dari perencanaan. Karena volumenya kan kita kurangi lagi. Akhirnya mungkin dialihkan ke pekerjaan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk keterkaitan struktur yang ada. Makanya kalau untuk gambar rencana biasanya kita. Namun tetap nanti di situ duduknya bertiga Pak Usman. Di situ ada selaku PA, kita selaku pengguna anggaran PPK, kemudian di situ ada juga konsultan supervisi, baru dari kawan-kawan Waskita Karya. Makanya biasanya yang kita pungut dari pihak-pihak rekanan itu terkait data, kita tuh akan minta data harian kerjanya, data materialnya, semua kita kumpulin. Tapi intinya keterkaitan gambar itu pastilah gambarnya perencanaan mutlaknya tuh dari kita terkait. Namun tetap namanya kita gambar tuh kita adu. Mereka pasti punya dasar juga bahwa ini yang kami lakukan di lapangan, mana bukti mana ini, itu yang kita sharingkan. Nanti ada lagi konsultan supervisi yang independennya menyatakan, oh iya betul, oh ini tidak benar. Nah ini yang kita sepakati, terjadilah as will drawing tadi. Makanya BPK itu selalu minta pada saat pemeriksaan itu dia minta as will drawing tadi, yang barang yang sudah terpasang istilahnya, sudah terpasang itu yang mereka periksa. Namun perubahan ini kan tidak bisa juga kita lakukan semena-mena.
seperti yang sampaikan Pak Usman tadi. Beliau ini lebih paham lah, ya kan, karena orang teknis juga. Tidak mungkin juga kita merubah pekerjaan tuh, apalagi pekerjaan yang tidak ada itemnya di dalam kontrak tersebut. Tentunya kita harus punya kajian teknis lagi. Itu tidak ada gampang, Pak. Kita harus buat lagi ya kajian-kajian yang menyatakan memang urgennya itu seperti apa. Nah, tapi mungkin kalau sebatas CCO, ya volume yang ada di situlah. Mungkin timbunannya kemarin kurang, dengan tiang panjang lebih dialihkan ke situ, atau kemarin misalnya tidak ada paving block untuk parkir, ya karena duitnya misal lebih dijadikan paving block. Nah, mungkin hal-hal seperti itu. Mungkin itu, Pak. Ya, betul. Terima kasih Bapak Abdul Somad ya. Ya, kalau itu kan Ustadz Abdul Somad ya ini Sekdin ini kan Abdul Somad juga. Alhamdulillah sahabat pemirsa media Trap News di seluruh Indonesia dimanapun berada, kali ini sudah mulai satu persatu terjawab dan mulai satu persatu terbongkar terkait tentang manfaat dan rencana-rencana kedepannya. Nanti kita tetap akan kembali kepada kebijakan pemerintah Kabupaten Batanghari yang bisa mengambil keputusan dan kebijakan tertinggi, yaitu adalah Bapak Bupatinya sendiri ya. Nanti seperti apa beliau rencananya, apakah memang harus dibiarkan saja seperti itu, apakah akan dibangun lagi versi yang lain. Jadi itu nanti perjalanan ke depannya. Tetap ikuti kami di Media Trap News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.